Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Wildansani. Salam budaya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu tentang teknik mengubah bentuk. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang teknik mengubah bentuk. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, kalian harus mampu membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 teknik, yaitu membuat gambar dengan teknik distorsi, stilasi, dan deformasi. Apa aja toh teknik distorsi, stilasi, dan deformasi itu? Oke, kita bahas. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus mampu membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi, khususnya gambar dengan teknik distorsi, teknik stilasi, dan juga teknik deformasi. Apa saja toh manfaat pembelajaran ini? Manfaat pembelajaran ini, kalian nanti harus mampu menganalisis gambar berdasarkan dengan teknik pembuatannya. Apakah gambar itu dibuat dengan teknik distorsi, apakah dibuat dengan teknik stilasi, ataukah dibuat dengan teknik deformasi. Setelah itu, kalian harus mampu menerapkannya. Kalian harus mampu menerapkan teknik distorsi itu digunakan untuk membuat gambar apa, teknik deformasi digunakan untuk membuat gambar apa, dan juga teknik stilasi digunakan untuk membuat gambar apa, sesuai dengan kegunaannya masing-masing tentunya. Ya, langsung saja yang pertama, yaitu teknik stilasi. Teknik stilasi adalah sebuah teknik menggambar dengan mengubah bentuk asli dari berbagai sumber dengan melihat objeknya itu dari berbagai arah dengan penggayaan. Garis bawahnya penggayaan ya, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang sifatnya dekoratif. Apa itu dekoratif? Dekoratif itu bersifat menghias. Namun, dalam membuat gambar dengan teknik stilasi, ciri khas bentuk aslinya harus tetap masih terlihat. Teknik stilasi dapat dilakukan untuk bentuk-bentuk geometris, seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, atau yang lain-lainnya. Atau bentuk-bentuk naturalis, seperti hewan, tumbuhan, daun, bunga, dan yang lain-lainnya. Nah, teknik stilasi juga dapat dilakukan pada berbagai ragam hias yang unik dan ragam hias pada ornamen. Nah, ini contohnya ada di samping saya. Ini contoh stilasi dari bentuk daun. Kita lihat, nah, ini bentuk daun yang asli, bentuk daun yang dari alam, langsung dari alam, asli. Bentuknya masih polos, masih bentuk asli dari bentuk alam. Cara membuatnya seperti apa? Pertama, kita bisa membagi menjadi 2 dulu, seperti yang contoh di gambar yang paling atas. Kita bagi menjadi 2, kita buat kosong dulu, kita buat bentuk daunnya. Setelah itu baru kita gayakan. Kalau ini penggayaannya bentuk dasarnya garis. Atau yang sedikit lebih rumit lagi, bentuk yang kedua yang di tengah itu tetap kita masih separuh dulu, masih setengah dulu. Nah, yang di tengah ini bentuk-bentuk geometris. Itu di situ ada bentuk lingkaran, ada bentuk segitiga. Nah, yang terakhir yang paling bawah itu langsung dari semua bentuk daun kita gabungkan jadi bentuk yang utuh. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Selanjutnya ini contohnya ada bentuk bunga, kita buat bentuk stilasinya, digayakan menjadi berbagai macam bentuk. Bentuk dasarnya masih tetap kelihatan bentuk bunga, tetapi kita sudah gayakan dengan sifat yang dekoratif tadi, sifat menghias. Banyak yang bisa kita buat dari bentuk bunga ini. Nah, sekarang penerapan teknik stilasi. Teknik stilasi itu biasa digunakan pada pembuatan motif kain batik geometris maupun non-geometris, seperti daun, bunga, hewan.
Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh motif kain batik yang bentuk dasarnya daun seperti yang tadi. Kita buat teknik stilasi ini diterapkan di kain batik. Nah, kalau yang ini sudah penggabungan antara bentuk hewan dan tumbuhan. Oke, kita lanjut yang kedua. Teknik mengubah bentuk yang kedua itu ada distorsi. Distorsi itu merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dengan cara dilebih-lebihkan. Struktur perubahan bentuk yang digambar, tapi tetap tanpa meninggalkan ciri khas bentuk aslinya. Sama dengan stilasi tadi, bentuk aslinya masih harus tetap terlihat. Penggunaan teknik distorsi ini yang paling umum itu pada pembuatan kartun dan karikatur. Walaupun penggunaannya tidak hanya pada kartun dan karikatur. Yang paling umum saja, paling banyak dikenali masyarakat, paling banyak digunakan itu kartun dan karikatur. Kartun dan karikatur itu memang serupa tapi tidak sama, hampir sama. Perbedaan kartun dan karikatur itu terletak pada sifatnya. Kalau kartun itu sifatnya hanya untuk hiburan, untuk lucu-lucuan, untuk kesenangan belaka. Tetapi kalau karikatur itu punya maksud untuk menyindir atau mengkritik secara halus, atau bahasa kita bisa menyebutnya satir, menyindir secara halus. Bukan mengejek, bukan mengolok-olok, tetapi menyindir secara halus. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh teknik distorsi pada pembuatan kartun. Kita bisa melihat di sini bentuk mukanya, bentuk hidungnya jauh lebih besar dari bentuk aslinya. Bentuk kakinya jauh lebih kecil dari bentuk aslinya. Pada contoh gambar di samping ini, itu digunakan teknik arser, menggunakan kombinasi garis untuk menciptakan gelap dan terangnya. Pada pembuatan karakter kartun, terkadang kecuali ada teknik arsir, ada teknik pointillist dan yang lain sebagainya. Ini pada pembuatan kartun karikatur masih menggunakan teknik arsir. Ini contoh kartun yang lain. Ini dari karakter semut yang dibuat dengan teknik distorsi, dibuat menjadi tokoh kartun. Nah, ini contoh yang karikatur. Karakternya hampir sama dengan kartun yang tadi, tetapi pada penerapan karikatur ini ada maksud sindiran atau kritikan. Kita bisa melihat di sini ada dua tokoh atau ada dua karakter yang dipisahkan oleh cermin. Maksud dari karikatur ini itu seorang yang bercermin, tetapi melihat di wajahnya itu wajah badak. Maksudnya ini menyindir tingkah seseorang yang sifatnya parlente, tetapi mempunyai wajah badak yang tidak tahu malu. Nah, banyak sekali karikatur yang sifatnya sindiran-sindiran halus yang semacam ini. Ini paling banyak digunakan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga atau yang terakhir, ada teknik deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dimensi dari suatu objek. Dalam seni rupa, istilah deformasi diartikan sebagai suatu kegiatan penggayaan atau perubahan bentuk, posisi, dimensi suatu objek yang dilakukan dengan cara menambahkan beberapa unsur visual tertentu sehingga terciptalah suatu karya baru yang lebih menarik. Gambarnya disebut dengan gambar deformasi atau karya deformasi. Nah, oke, kita lihat contohnya. Ini contoh teknik deformasi. Ada 12 gambar di samping saya. Kita lihat di situ semuanya, dari semua gambar itu bentuk asli tetap dipertahankan. Kesamaan dari tiga teknik tadi, ada stilasi, distorsi, dan deformasi. Gambar atau ciri khas gambar dasarnya harus tetap bisa dikenali. Kita lihat di sini ada gambar panda. Dari ke-12 gambar itu, gambar pertama itu gambar panda yang masih asli, dan gambar yang selanjutnya itu deformasi dari gambar panda, semuanya bentuk aslinya masih terlihat. Nah, ini yang contoh dari bentuk burung. Yang pertama itu diperlihatkan bentuk aslinya. Yang selanjutnya itu bisa kita lihat dari berbagai posisi atau berbagai
gaya dari burung ini sudah digambar dengan teknik deformasi. Contoh penerapan teknik deformasi itu banyak sekali diterapkan pada pembuatan logo, stiker, atau bisa menjadi sebuah karya seni tersendiri yang disebut dengan gambar deformasi. Nah, ini contoh penerapan teknik deformasi dari kupu-kupu yang biasa dibuat untuk stiker. Ini bentuk dari tumbuhan. Selanjutnya kita akan praktek gambar yang lain dari teknik distorsi, stilasi, dan deformasi. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan cara menggambar dengan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Yang pertama, kita akan praktek menggambar dengan teknik stilasi.
Oke, yang kedua kita akan melanjutkan dengan menggambar dengan menggunakan teknik distorsi. Yang ketiga atau yang terakhir kita akan praktek dengan menggambar dengan menggunakan teknik deformasi.
Demikian pembelajaran kita kali ini tentang teknik ubah bentuk, ada stilasi, distorsi, dan deformasi. Sudah kita pelajari dan kita praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.